Film-film dari mitologi dan bertema dari medieval atau kolosal memang sangat digemari oleh para penontonnya ya, termasuk gue juga. Gue sendiri udah banyak banget bikin rekomendasi dari seri film-film mitologi yang berbau kolosal. Ada dari Yunani, Mesir kuno, Romawi kuno, dan sebagainya. Nah, kebetulan ada yang request juga, makanya gue bakal lanjut bikin lagi sebuah film medieval dari para prajurit bangsa Viking yang terkenal akan kebarbaran dan brutalnya ya. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue lagi di sini dalam konten rekomendasi film seru yang bisa buat referensi kalian untuk ditonton di rumah. Buat para pecinta film yang belum subscribe channel ini, bisa kalian pencet dulu tombol subscribe-nya karena di sini bakal ada banyak banget rekomendasi film seru setiap harinya. So, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung aja masuk ke dalam list filmnya. Well, untuk film yang satu ini sangat berbeda dengan apa yang kalian pikirkan. Masih dalam film kolosal, tapi dengan bumbu science fiction di mana si protagonis bersama bangsa Viking harus menumpas monster aneh yang juga mengerikan. Outlander menceritakan tentang seorang pilot pesawat ruang angkasa yang jatuh di tanah Viking Herod dan melepaskan makhluk iblis predator bernama Morwen. Kini sang pilot harus bisa bekerja sama dengan para Viking demi untuk mengurung dan mengalahkan makhluk iblis tersebut. Ini adalah film yang sangat-sangat mainstream banget di Indonesia ya. Mungkin kalian udah berulang kali lihat sekelibet di bioskop TV kalian. Yap, gue pun pertama kali lihat ini di TV nggak begitu tertarik men. Tapi pas gue tonton full filmnya, I think not bad ya. Dan yang bikin filmnya ini terasa seru lagi tentu dari para karakternya yang menarik semua. Salah satunya ada Jim Caviezel yang berperan sebagai Kanan atau sang pilot dengan akting penuh aksi keren yang ia mainkan. Ya, mungkin memang filmnya ini bakal sedikit aneh dengan menggabungkan dua tema yang berbeda antara futuristik dan medieval. Tapi buat gue sendiri itu nggak masalah lah. Selama aksi dan ceritanya seru, film yang aneh seperti ini sekalipun nyaman untuk ditonton. Outlander telah tayang perdana pada 11 Juli tahun 2008 dengan sebuah rating yang tentu nggak mengecewakan yakni sebesar 6,2 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 75.000 pengguna akun dalam sebuah label di Film R. Kisah menarik dari bangsa Viking yang bertemu dengan utusan Khalifah bakal tersirat lengkap dengan bungkusan cerita dramatisir, yang mana juga sang protagonis harus bisa bertarung bersama para Viking. The 13 Warrior ini dikisahkan pada seorang duta besar dari Arab yang tengah diasingkan di tanah bangsa Viking yang brutal. Ia telah dipaksa harus bergabung dengan kelompok Viking itu untuk bertarung melawan musuh iblis dengan kekuatan supranatural. Ini adalah sebuah kisah nyata yang mana dikisahkan dengan sangat dramatisir dari seorang penyair bagi kerajaan Baghdad bernama Ahmad bin Fadlan yang terperangkap di tanah bangsa Viking yang brutal. Menarik? Yap, sangat menarik banget. Ceritanya sendiri gue sangat-sangat suka banget, apalagi dengan dirangkum cukup mendetail hanya dengan durasi kurang lebih 2 jam filmnya diputar. Sutradara jenius yang memang sering banget menggarap film action yaitu John McTiernan membuat film ini penuh dengan action yang juga memukau. Mau itu pas perangnya ataupun pas ada konflik dari kedua pihaknya yang memang sering banget diperlihatkan oleh Antonio Banderas sebagai sang duta Ahmed bin Fadlan dan Vladimir Kulich sebagai Beowulf atau sang leader tersebut. Overall filmnya ini bakal semenarik dari yang kalian pikirkan kok. Dan tentu juga nggak bakal bikin boring karena actionnya yang serasa sangat keren banget. The 13 Warrior sendiri tayang perdana pada 27 Agustus tahun 1999 dalam rating yang masih safe di atas rata-rata sebesar 6,6 di situs IMDb dan di-voting lebih dari 123.000 para fans film Viking serta bakal ada dalam label Film R. Aksi penculikan yang dramatis dari putri kerajaan bakal jadi benang merah yang menarik di film ini. Dan tentu bukan cuma aksi penculikan biasa, tapi penculikan oleh para Viking yang siap berani mati. Northman sendiri bercerita dalam sekelompok Viking yang tengah terdampar di atas tanah area musuhnya. Dan demi untuk perjalanan ke tempat yang aman, mereka harus menerobos daerah-daerah yang juga berbahaya. Tapi masalah pun bertambah karena mereka dianggap menculik calon permaisuri dari raja. Nah, yang suka film Viking dengan full action, mungkin ini nih film yang kalian cari selama ini. Aksi brutal bakal disajikan dengan begitu intens dari para Viking yang bertarung dengan barbar di dalam skenarionya. Gue sendiri suka dengan action dan ceritanya
Tapi gue sendiri agak kurang suka dengan para karakternya yang menurut gue dipilih dengan kurang cukup matang, dari Tom Hopper sebagai Asbjorn, Ian Quentin sebagai Connell, dan Charlie Murphy sebagai Ingen. Mereka bertiga dan hampir semua karakternya dibagi dengan cukup flat, walaupun acting dari mereka semua cukup keren ya. Buat gue sendiri nggak mempermasalahkan hal itu. If I see Viking vibes, tentu bakal gue langsung tonton dong. Norman A Viking Saga tayang pada 23 Oktober tahun 2014 serta ratingnya sendiri ada di dalam rata-rata situs IMDb sebesar 5,4 dan di-vote lebih dari 10.000 pengguna akun dan tentu bakal ada di label film R. Seorang prajurit dari bangsa Viking yang menjadi sang protagonis di film ini bakal sangat barbar banget. Walaupun ia disiksa dan berada di ujung hidupnya, ia tak akan melepaskan target dari matanya. Valhalla Rising menceritakan tentang seorang pejuang pagan yang dipaksa untuk menjadi budak dari area perang. Selama ia disiksa di sana, akhirnya ia memutuskan untuk melarikan diri dengan seorang anak laki-laki dan bergabung dalam kelompok tentara salib dan pencarian mereka ke Tanah Suci. Ini bakal lebih intens lagi dibandingkan dengan film Viking sebelumnya, yang juga bakal menggunakan sebuah drama fantasi dengan punya sinematografi yang juga cukup epic. Pengerahan filmnya juga cukup smooth, yang mana memang udah jadi ciri khas banget dari Nicolas Winding Refn membuat film-film dengan sinematografi yang juga serupa. Bukan cuma hal itu aja, karakter utama Sang Wan Ai yang diperankan oleh Matt Mikkelsen juga tampil begitu epic atau baik sampai menjiwai dari karakternya itu sendiri. So buat kalian para penggemar film dari Refn yang memang suka banget dengan tema deep dengan cerita yang kelam, kalian bisa consider buat masukin film ini ke watchlist kalian. Valhalla Rising ini tayang perdana pada 31 Maret tahun 2010 dan juga dengan intensnya film ini mereka berhasil mendapatkan rating 6,0 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 59.000 pengguna akun serta berlabel film R. Sebuah pembuktian tahta yang juga menjadi penggulingan dari darah daging para Viking di film ini menjadi landasan utama yang menarik untuk kalian tonton, dan juga tentu dengan penuh aksi barbar. Pathfinder berkisah pada petualangan dari seorang bocah Viking yang menjadi penyelamat klannya dengan sebuah pertarungan sengit melawan Norsemen. Nah, akhirnya bakal ada juga film yang pure dari Viking ya, nggak ada embel-embel aneh yang melekat di dalam ceritanya. Apalagi ini adalah sebuah film war history yang memang dikhususkan buat orang yang pengen nonton film Viking full origin. Dan tentu dengan arahan yang baik oleh sutradara Marcus Nispel bersama dengan ciri khas filmnya itu sendiri. Sang protagonis yang diperankan oleh Karl Urban sendiri punya karakter yang juga unik, dengan lihainya ia memerankan karakter itu dengan sangat keren banget. Dan tentu itu membuat filmnya semakin seru untuk kalian tonton. Pathfinder sendiri tayang perdana pada 13 April tahun 2007 dengan rating yang sayang nggak sesuai ekspektasi, yakni sebesar 5,4 di situs IMDb dalam voting lebih dari 44.000 pengguna akun dan tentu bakal ada dalam label film R. Segitu aja rekomendasi 5 film Viking paling barbar versi dari gua kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, make sure buat kalian like dan juga share ke teman-teman tongkrongan kalian. Support terus channel ini dengan cara subscribe channel ini, dan juga kalau kalian mau request tema film bagus untuk konten selanjutnya, silahkan tulis aja di kolom komentar, 100% free kok. Semoga bermanfaat, gua Ari pamit undur diri, see you in the next film.